ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Syabab, anak-anak muda, anak-anak muda. Perlu dibanggakan anak-anak muda, perlu didukung anak-anak muda yang mau buat majelis yang kayak gini. Perlu didukung, orang-orang tuanya mendukung, saling mendukung. Keuntungan bagi mereka yang saling mendukung. Wa illa kalau tidak urusan keuntungan balik sama pribadi masing-masing. Dakwah Rasulullah pasti sukses. Dakwah Rasulullah pasti berhasil. Ada yang dukung atau tidak ada yang dukung pasti berhasil. Rasulullah ke Taif sama Sayyidina Zaid bin Harithah berdua. Rasulullah ke Madinah sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdua. Jangan memandang kepada banyak sedikitnya, tapi pasti kalau ikhlas. Kalau ikhlas dan yang dibawa adalah cahaya baginda Nabi Muhammad. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang ninggiin lagi. Nabi menyebut bahwa akan datang satu masa tidak ada satu rumah pun, baik rumah dari batu, rumah dari kayu, rumah dari kulit, kecuali pasti masuk ajaran agama Islam bi'izzat aziz au dhillat dzalil. Baik orang mulia atau orang hina siapapun, Islam pasti akan masuk dalam dalam rumah-rumah tersebut. Ini janji dari Rasulullah. Kita berharap kita menjadi bagian dari menyebarnya agama Islam ini. Khususnya anak-anak muda. Umur muda ini adalah umur istimewa. Umur kuat. Mohon maaf kalau bapak-bapak tua. Ya, bapak-bapak tua. Kadang-kadang niatnya banyak tapi tenaga tidak mendukung. Pingin sholat malam, bangun malam gemetaran mau wudhu, mau berangkat ke masjid, kepingin hatinya ke masjid sholat jamaah subuh, encoknya kumat. Orang-orang tuh, ibadahnya orang tua itu kalau nggak bisa ibadah jasad, ibadah hati. Cemana ibadah hati? Dukung anak muda, dukung pengajian, dukung masjid, dukung majelis taklim, dukung kebaikan-kebaikan yang ada di masyarakat. Gitu. Ini udah encok, udah stroke, mati separuh. Ada anak muda buat majelis kok difitnah pula. Ini kalau nggak cepet mati dah untung lah ini kakek ini. Mudah-mudahan dikasih hidayah lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah tua kok nggak dukung kebaikan terus mau apa? Ya, dukung kebaikan. Anda dukung, Anda tidak mendukung, agama ini udah didukung oleh Allah. Bahkan Allah menyatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau dukung Nabi Muhammad, kalian nggak mau nolong Nabi Muhammad, faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolong Nabi Muhammad. Yakinlah syababul ghuraba atau majelis anak-anak muda lain, gak ada yang dukung pun kalian
akan datang malaikat yang dukung kalian. Gak terduga-duga. Apalagi dakwah ini insya Allah dalam pandangan ridho baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa muda adalah masa istimewa, Tuan. Maka tadi disebut sama Ustadz Wahyu Santoso yang katanya mungkin 70% adalah anak-anak muda. Alhamdulillah, dulu pun juga para sahabat kebanyakan masih muda. Para sahabat kebanyakan masih muda. Yang tua-tua kelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kelas Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi yang lain, semisal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan disebutkan Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah. Rasulullah meninggal dunia, beliau umur 17 tahun. Sudah diangkat Rasulullah jadi jenderal besar, memimpin pasukan melawan Romawi pada saat itu. Umur 17. Kalau 17 tahun sunggal kanan ngapain? Nah, di pojokan gang ngelem. Nah, di belakang rumah ngelem, pacaran. Terus yang mau Anda dukung siapa? Anak pacaran mau Anda dukung? Ibu-ibu yang punya anak gadis, kepingin cari mantu, nih banyak nih. Nih banyak. Mau cari mantu kok kemudian cari di pajak sana. Dapat PS Anda. Mau cari mantu itu di masjid. Mau cari mantu itu di majelis taklim. Ya. Mau cari mantu itu santri. Apalagi kita yang nggak santri, nggak pernah pakai celana. Sarungan terus. Punya arti itu. Mantul. Mau cari mantu itu di tempat yang baik, di masjid. Maka jangan pula kemudian sekarang pandangan orang tua hanya kepada materi, pandangan orang tua hanya kepada jabatan sesaat, kerjanya apa, gajinya berapa, udah PNS atau belum. Itu semuanya semu. Hakikat kebahagiaan terletak di sini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan hati. Maka oleh sebab itu, orang-orang tua kita yang terhormat, kita robah pandangan kita. Jangan kebanggaan kita hanya kepada materi belaka. Orang-orang yang rebutan jabatan, orang-orang yang ngorbankan duit berapa miliar untuk rebutan jabatan, nggak usah nunggu nanti di hari kiamat, nggak usah nunggu nanti setelah mati dikubur di alam barzakh. Belum mati pun pasti mereka menyesal. Ngabisin duit miliaran, ujung-ujungnya ndak jadi. Ngabisin duit miliaran, ujung-ujungnya nanti saling membenci. Ndak usah nunggu hari kiamat, nggak usah nunggu akhirat. Mau mati pun dia akan nyesel. Kenapa nggak duitku ku kasihkan ke sababul ghuraba? Ibu-ibu yang punya kalung emas segede tali kerbau,
Ada orang Sunggal Kanan ada. Kalungnya gede, gelangnya sampai Masya Allah. Nyumbang masjid cuma 2.000. Gini mau minta masuk surga bi ghairi hisab. Ya. Malu kita berharap kalau tidak dibarengi dengan bukti amal. Tadi kita sebutkan, kita hidup ini sesaat Tuhan. Berapa lama sih? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelahnya berapa ribu tahun? Berapa juta tahun di alam barzakh? Untungnya kita ini menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Insya Allah umat ini umat marhumah, umat yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang-kurang kita ibadah berkat Nabi Muhammad. Kita dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau udah faham mulianya umat ini, kalau udah ngerti besarnya rahmat Allah kepada umat ini dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu umatnya Nabi Musa, banyak yang dilaknat oleh Allah jadi kera, monyet, babi. Tobatnya mereka tidak cukup dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak cukup dengan tobat nangis, nggak cukup. Kita hadir masuk majelis sholawat, majelis maulid, pulang dapat berkat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa pulang. Masuk ke majelis maulid Nabi, majelis zikir, dosa banyak, bergunung-gunung di pundaknya banyak dosa. Tapi dia berkat salawat kepada Rasulullah, berkat zikir bersama-sama, berkat kumpul dengan salihin, dipastikan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, diampunkan dosanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.